Sukoharjo itu kan hari lahirnya Senen Pon tanggal 15 Juli 1946 yang ditetapkan sebagai bupati pertama adalah KRMT Suwarno Honggopati Citro Hupoyo, jadi bupati pertama Sukoharjo. Mungkin banyak anak-anak sekarang yang tidak tahu lah, itu satu profil Sukoharjo yang harus diberikan sosialisasi kepada masyarakat biar mereka tahu sejarahnya Kabupaten Sukoharjo. Dan ditetapkan dengan SK Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1986 pada saat itu, hingga tiap hari Senen Pon itu ditetapkan sebagai hari jadi Sukoharjo. Hari jadi Sukoharjo ya. Dan di Sukoharjo sendiri ini memang banyaknya Pak ya petilasan sejarah juga ya Pak Tri ya? Wah, banyak sekali Mas. Panjang sepengetahuan saya itu di daerah Kecamatan Tawangsari sendiri saja sudah ada makam Eyang Banjaransari yang terkenal, terus Eyang Majasto, Eyang Sutowijoyo, itu yang dinamakan Bumi Arum Majasto itu. Iya. Belum lagi banyak yang belum terdeteksi, masih banyak tempat-tempat sakral yang memang belum terjamah manusia. Nah, kalau yang di Kartosuro itu kan memang ada situs budaya cagar budaya, itu bekas keraton Kartosuro. Nah, itu baru Kartosuro, belum yang lain-lain, masih banyak sebenarnya tokoh-tokoh besar yang memang berada di wilayah Sukoharjo. Contoh Weru, yang Purwoto Sidik, Banyu Biru itu, terus yang Kajuran Karangmojo, belum lagi Patung Kuda ada candi sih. Ya, kalau bekas-bekas candi memang mungkin eranya makin lama lagi, mungkin ya, artikelnya juga mungkin belum lengkap Mas, untuk kita teliti. Bahkan mungkin dari Dinas Kebudayaan mungkin harus kita terjunkan ke situ untuk meneliti zaman apa ketika dibangunnya candi di wilayah Weru tersebut. Gitu Ya. Memang untuk ikon-ikon sejarah seperti ini emang harus diuri-uri ya Pak? Ya, itu pasti. Ketika orang tidak akan punya bahasa falsafahnya, kita harus tahu sejarah kita masing-masing. Iya. Nah, untuk mengetahui jati diri kita itu siapa. Yang pasti kita harus tahu sejarah, mulai dari sejarah kita sendiri, sejarah wilayah kita yang kita tempati. Begitu ya Pak. Iya. Emang ya jas merah ya. Iya. Kali-kali Itu pasti Pak. Kalau sampai sekarang ini, menurut pendapat Pak Tri sebagai anggota Dewan DPRD ini, masyarakat Sukoharjo belum sepenuhnya tahu tentang Sukoharjo. Belum lengkap yang Belum jelas. lengkap, Ya, masih separuh-paruh ya? ya masih cuman sebagian saja yang jelas. Yang jelas belum secara detail dan tingkat akuratnya itu juga belum bisa dipastikan 100%. Karena memang belum ada penelitian tentang tokoh-tokoh besar yang ada di Sukoharjo, belum ada tentang situs-situs yang ada di Sukoharjo. Gitu. Kalau memang ada itu hanya sebatas masih permukaan. Ya, berdasarkan kitab-kitab yang ada, belum tentu itu juga benar atau tidaknya kan kita juga nggak tahu tuh Mas. Terus untuk peran-peran pemerintah sendiri Pak Tri untuk memperkenalkan sejarah di Sukoharjo ini, sebenarnya harusnya seperti apa sih Pak? Biar mengetahui masyarakat. Ya, saran saya ya memang itu harus digali sesuai untuk dijadikan artikel agar bisa dibaca masyarakat. Nah, tujuan utamanya ketika semua sudah mengetahui akan menimbulkan rasa penasaran masyarakat itu sendiri, baik wilayah Sukoharjo maupun wilayah luar Sukoharjo. Intinya untuk menarik wisatawan datang ke daerah Sukoharjo. Dan juga nanti dari pihak pariwisata juga bisa kita mendapatkan PAD dari situ. Contohnya ziarah wali, kan memang tokoh-tokoh besar itu banyak. Sementara ini kan memang dikelola oleh daerahnya masing-masing, dari desanya masing-masing itu. Belum masuk ke Dinas Pariwisata daerah Kabupaten Sukoharjo. Oh gitu ya Pak Tri. Sebenarnya kalau dari sektor sejarah ini, kalau memang diuri ini bisa ini ya Pak Tri, meningkatkan sektor ekonomi juga, pariwisata juga Pak? Ya pasti Mas, itu ketika wisatawan yang biasanya kalau untuk Jawa Timur datang ke contohnya ke Bayat, itu kan ziarah wali, berapa bis saja setiap malamnya. Itu juga bisa meningkatkan sektor PAD Sukoharjo gitu kan. Apalagi kalau Sukoharjo ternyata ada wali ya.
yang belum tergali siapa. Misalnya Polokarto Ki Ageng Balak, misalnya Mas Jasto Ki Ageng Sutowijoyo, belum lagi Tarwongso ini Ki Ageng Banjaransari. Itu kan tokoh-tokoh besar di era Majapahit. Saya tahu ini ya, di Kabupaten Sukoharjo itu ada berapa kecamatan sih? 12 kecamatan. 12 kecamatan ya. Dari 12 kecamatan itu situs sejarah ini bisa di berapa kecamatan yang bisa masih menonjol itu? Yang setahu saya yang paling menonjol Salah satunya ya. Polokarto itu Ki Ageng Balak. Terus Kartosuro itu ada situs keraton bekas keraton Kartosuro itu. Kecamatan Tangsari ada 2, Ki Ageng Banjaransari sama Ki Ageng Sutowijoyo. Untuk Kecamatan Meru ada Ki Ageng Banyubiru yang terkenal saja. Kalau kecamatan global belum ya? Belum, Ada. itu Tapi pasti ada. sebenarnya ada, itu Kiai Kasan Mukmin. Di mana? Itu Langenharjo. Terus Itu kan baru era sekarang itu kan. Kecamatan Sukoharjo. Kecamatan Sukoharjo ya termasuk makam beliau Bupati Sukoharjo itu sendiri. Oh, gitu. Ini Di pertama mana? kali ya, Pak? Di Ya. Masjid Darussalam itu ya? Iya, betul. Ki Ageng Lombok, Ki Ageng Lombok, Ki Lombok ya? Kiai Lombok, Kiai Langsur, ya gitu, Sukoharjo kan itu. Terus mungkin kira-kira Pak Tri, mungkin apakah ketika ada wacana mungkin suatu saat bahwa Sukoharjo harus memiliki satu tempat, ya memang di tempat itu memang terdiri dari ikon-ikon ini waktu berdirinya Kabupaten Sukoharjo, mungkin ada arsip-arsip di situ, mungkin ada peninggalan-peninggalan apa perlu itu Pak Tri? Ya perlu sekali Kayak karena museum gitu. ya paling enggak perpustakaan nasional yang perwakilannya di daerah itu juga harus digarap dan atau harus dipikirkan. Alhamdulillah untuk Perpusda Sukoharjo karena memang belum punya gedung, untuk rencana tahun 2025 alhamdulillah dapat bantuan dari Perpustakaan Nasional untuk membangun gedung sendiri. Ya insya Allah akan dibangun secara megah. Gitu. Kurang Ya. lebih dananya sekitar berapa anggarannya? 10 miliar kan. 10 miliar. Bantuan dari pemerintah memang pagunya 10 segitu. miliar itu tuh bangunan ya? Bangunan Dengan megah itu nanti? ya megah Di sekali. titik mana lokasinya? Antara gedung Dinas Pendidikan Kebudayaan dan gedung Polres Sukoharjo. Di tengah kota ya? Ya, paling di pengembangan sektor perkantoran Sukoharjo. Kalau udah gedung perpustakaannya jadi ini luar biasa ya? Wah, ya, yang jelas itu menambah minat baca masyarakat, utamanya anak-anak kita besok ini ke depannya biar mau bermain untuk ke perpustakaan.